Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang potensi dan tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman. Jadi di kelompok 1 kami ada 4 anggota, yaitu ada saya sendiri yang bernama Fikri Acarita Renaldi, dan kedua ada Erik, ada Arjuna, dan juga ada Noval Mario. Jadi sini saya akan mempresentasikan dari latar belakang dulu ya. Latar belakang Provinsi Kepulauan Riau alias Kepri merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi maritim yang luar biasa dengan lebih dari 2.400 pulau yang tersebar di lautan yang mencakup sekitar 96% wilayahnya. Kepri menjadi salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya laut terbesar di Indonesia. Letaknya yang strategis berada di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, semakin mempertegas posisinya sebagai pusat aktivitas maritim yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Kepri memiliki berbagai potensi unggulan dalam sektor ekonomi maritim, perikanan, dan kelautan menjadi salah satu kekuatan utama, mengingat melimpahnya sumber daya ikan di wilayah ini. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis potensi dan tantangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Metode ini dipilih karena studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi terpercaya lainnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa kategori utama. Pertama, dokumen pemerintah seperti rencana strategis pembangunan daerah, laporan tahunan, dan kebijakan terkait ekonomi maritim. Yang kedua, artikel ilmiah dan jurnal yang membahas ekonomi maritim, pengelolaan sumber daya laut, serta pembangunan wilayah kepulauan. Dan yang ketiga, laporan organisasi internasional seperti FAO dan ILO yang relevan dengan isu maritim di kawasan kepulauan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Dokumen-dokumen yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dievaluasi berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang dimulai dari coding data untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti potensi sektor perikanan, pariwisata bahari, infrastruktur maritim, serta tantangan lingkungan dan regulasi. Oke, selanjutnya itu ada bab 3 hasil pembahasan. Yang pertama ada potensi ekonomi maritim di Kepri. Indonesia menarik wisatawan karena keindahan alam, budaya, dan seni. Banyak wisata akan terlibat dalam berbagai industri, meningkatkan lapangan kerja, pendapatan, dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang memiliki potensi maritim dan sumber daya alam perairan yang begitu luas. Melihat letak geografis yang cukup strategis, tidak menutup kemungkinan Kepri sebagai provinsi kurang akan sumber daya alam maritimnya. Potensi maritim di Kepulauan Riau salah satunya berupa bentuk pariwisata yang ada di kabupaten-kabupaten Kepulauan Riau seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan lainnya. Dari ketiga kabupaten ini, potensi pariwisata maritim dapat membantu serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Ketika datang ke Kepulauan Riau, banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri ingin melihat banyak tempat menarik. Selain itu, setelah Bali, Kepulauan Riau adalah pusat wisata bahari nomor 1 di Indonesia. Dengan beragamnya destinasi wisatanya, Kepulauan Riau menarik lebih dari 2 juta wisatawan setiap tahunnya. Kepulauan Riau juga dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan kepulauan karena memiliki gugusan pantai yang indah yang memikat wisatawan. Dan yang kedua, pariwisata Kabupaten Bintan.
Kabupaten Bintan memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, terutama di Lagoibay, yang memiliki keindahan pantai yang sangat indah, menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan berlibur. Bukan hanya Lagoy yang memiliki keindahan pantai yang bagus, ada juga Trikora yang sama memiliki keindahan pantai yang bagus. Selanjutnya, pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas. Sama halnya seperti Bintan, Anambas juga memiliki keindahan pantai yang sangat indah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya turis mancanegara yang berkunjung ke sana. Akan tetapi, tidak seramai Bintan, dikarenakan akses menuju Anambas memakan waktu yang sangat lama, dan alternatif transportasi hanya kapal laut yang beroperasi seminggu 3 kali. Adapun pesawat terbang kurang terjangkau untuk kaum mendang-mending. Jika berkunjung ke sini, ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi, yaitu Pulau Bawah, Tarempa, dan Durai. Selanjutnya, pariwisata Kabupaten Kepulauan Natuna. Natuna memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi maritim yang besar. Namun, tantangan dalam infrastruktur dan teknologi menjadi hambatan utama dalam mengembangkan potensi ini. Dengan upaya strategis untuk mengatasi kendala tersebut, Kepulauan Riau dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang mendukung pembangunan nasional. Destinasi seperti Alif Stone Park yang unik dengan batuan granit berusia ratusan juta tahun menjadi daya tarik wisata alam unggulan, menjadikan potensi wisata alam Natuna yang dapat dikembangkan lebih jauh. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu penutupan. Kesimpulannya, potensi ekonomi maritim di Kepulauan Riau sangat besar, terutama dari sektor pariwisata bahari. Namun, pengembangannya terhambat oleh infrastruktur maritim yang belum memadai dan kurangnya teknologi modern di sektor perikanan, pelayaran, serta eksploitasi laut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi pada infrastruktur, pengembangan teknologi dan riset, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan langkah ini, Kepulauan Riau dapat memaksimalkan potensi maritimnya untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, berikutnya ada ringkasan poin-poin penting. Yang pertama ada modernisasi pelabuhan pulau-pulau kecil dan terpencil harus diprioritaskan untuk mempercepat distribusi barang dan wisatawan. Pengintegrasian fasilitas transportasi laut seperti peningkatan kapal, feri juga diperlukan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Yang kedua ada program pelatihan berbasis teknologi bagi nelayan. Pekerjaan pelabuhan dan pelaku usaha pariwisata sangat penting untuk meningkatkan keterampilan. Kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan guna mendorong inovasi dan riset di sektor maritim. Yang ketiga ada teknologi canggih seperti GPS untuk pemetaan lokasi ikan, sistem pemantauan cuaca berbasis satelit, dan otomatisasi manajemen pelabuhan harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi di sektor perikanan, pelayaran, dan logistik. Langkah ini juga akan mendukung daya saing Kepulauan Riau di pasar global. Yang terakhir ada pengembangan destinasi wisata baru yang menggabungkan keindahan alam dan budaya lokal. Harus diperkuat promosi wisata yang efektif serta peningkatan aksesibilitas ke destinasi seperti Anambas dan Natuna melalui pembangunan bandara dan transportasi laut akan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.